Shalom semua saudara. Haleluya, puji Tuhan. We are one. Kita adalah satu. Tuhan Yesus menyatakan ini kepada Bapa di hadapan semua murid-muridnya. Bahwa ia adalah satu. Satu. Yesus satu dengan Bapa dan Bapa dengan Yesus. Dan dia mau semua milik Bapa yang diberikan kepada Yesus, yaitu murid-muridnya, orang-orang yang diberi iman Bapa untuk percaya kepada Yesus Kristus, menjadi milik Bapa dan menjadi milik Yesus. Dan itu semua untuk bisa menjadi satu dengan Bapa, Anak dan Roh Kudus. Mari kita mau membacanya terlebih dahulu di dalam Yohanes 17. Tidak semuanya, saya hanya mau dari ayat yang ke-13. Yohanes 17 ayat yang ke-13. Kita mau membacanya bersama-sama, mengikuti yang saya sampaikan. Tetapi sekarang aku datang kepadamu, dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka, dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu, sama seperti Engkau, ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa Engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang Engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita adalah satu. Dan aku di dalam mereka dan Engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa Engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa Engkau mengasihi mereka sama seperti Engkau mengasihi aku. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku, mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku, sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Amin. Sampai di situ. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan, ya, dari Yohanes 17 ini Tuhan Yesus berdoa dan menyatakan kepada setiap orang pada saat itu bahwa ia adalah satu dengan Bapa. We are one. Untuk bisa menjadi satu, ada 7 yang harus kita lalui, kita lakukan, kita alami, kita terima. Dan saya sudah menyampaikannya. Yang pertama yaitu hidup kekal. Dan itu sudah saudara bisa mendengarnya di rekaman-rekaman di YouTube. Kemudian yang kedua adalah dimiliki oleh Bapa. Untuk bisa menjadi satu dengan Bapa harus memiliki hidup kekal dan juga dimiliki oleh Bapa. Dan yang ketiga adalah menerima nama daripada Bapa itu.
yaitu Yesus Kristus. Dan yang keempat adalah kekudusan. Harus memiliki kekudusan. Dan yang kelima, kemarin yang baru saya sampaikan, sempurna menjadi satu di dalam Bapa. Ya, sempurna menjadi satu di dalam Bapa. Dan selintas saya menyampaikan yang keenam adalah berada di mana Yesus berada. Saya mau mengulang sedikit. Ya. Kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka menjadi satu dan sempurna di dalam satu. Menjadi sempurna di dalam satu, menjadi sempurna di dalam Bapa. Berarti harus sama sempurna seperti Bapa. Kalau tidak sempurna seperti Bapa, maka tidak akan bisa menjadi satu. Ya. Tapi saya mau lihat lagi di sini di ayat yang ke-13 terlebih dahulu. Jelas di sini Yesus katakan, tetapi sekarang aku datang kepadamu. Yesus datang kepada Bapa. Dalam arti ketika Yesus sudah menyelesaikan nantinya tentang pekerjaan Bapa, yaitu mati di kayu salib, maka Yesus akan meninggalkan dunia dan pergi ke Bapa. Dan Tuhan di sini berkata, aku mengatakan semuanya ini. Aku berdoa, aku mengatakan semuanya ini. Sementara aku masih ada di dunia. Supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Tentang doa, Yesus mau mengajarkan kepada kita. Yesus berdoa kepada Bapa. Berdoa ini bukan hanya sekedar kata-kata yang ya segala permohonan. Memang dari Yohanes 17 ini banyak sekali permohonan dari Tuhan Yesus. Tetapi lebih daripada sebuah permohonan. Dan Yesus mengajarkan di sini, ketika aku berdoa ini, ketika aku mengatakan semuanya ini, aku masih ada di dalam dunia. Aku masih ada di sini. Yesus berdoa masih ada di dunia, tapi dia berbincang-bincang kepada Bapa. Dan bukan hanya berbincang-bincang dia kepada Bapa, tetapi ada sesuatu declaration, ada sesuatu yang dia lakukan seperti yang dikehendaki oleh Bapa. Dan itulah doa. Itulah cara berdoa yang benar. Kita mundur di dalam Matius 16. Kita buka di dalam Matius, nanti kita akan kembali di dalam Yohanes 17. Tapi kita lihat di dalam Matius 16. Ketika Tuhan Yesus bertanya kepada Simon Petrus. Ya, Matius 16 ayat 15. Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Ketika Yesus berdoa di dalam Yohanes 17, dia berkata-kata kepada Bapa, bukan hanya seperti mengutarakan suatu permohonan satu pihak, ya, tetapi dia berbincang kepada Bapa yang adalah satu dengan dia. Dan cara dia berdoa berbincang seperti yang Tuhan Yesus sampaikan kepada Simon Petrus. Apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Tuhan berkata, aku berikan kepadamu rahasia kunci kerajaan surga. Dan Tuhan menunjukkan inilah kunci kerajaan surga itu. Ketika dia berdoa kepada Bapa, dia menyampaikan di Yohanes 17 ayat 13, aku mengatakan semuanya dari ayat yang pertama, selagi aku masih di dunia. Ya. Belum sampai di surga. Justru itu dia mengikat. Apa yang dia ikat di dunia, di surga terikat. Apa yang dia lepaskan di dunia, di surga
lepaskan. Jadi ketika Yesus menyampaikan doa kepada Bapa, dia tahu bahwa Bapanya pasti akan menjawabnya. Dan sudah dijawab. Amin. Ini tentang binding and loosing. Satu dengan Bapa. Karena secara di dalam kerajaan surga adalah supaya ketika di dunia ini mengikat, di surga terikat. Dunia melepaskan, di surga terlepas. Dan itu Yesus buktikan dan Yesus laksanakan. Dia berkata, aku sudah mengerjakan, padahal belum. Ya, saudara, kita baca kalau ayat-ayat sebelumnya di ayat 17. Aku sudah melakukan semua pekerjaanmu, padahal Yesus belum mati. Berarti itu dia sudah mengikat dulu. Dan di surga terikat. Dan dia sudah melepaskan, surga terlepas. Dan dia berkata, apa yang aku terima dari engkau menjadi milikku adalah milikku. Dan mereka semua ini akan menerima hidup kekal. Padahal belum. Karena Yesus belum menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tetapi dia sudah berdoa, binding and loosing. Apa yang kau ikat di bumi, di dunia, terikat di surga. Dan kau lepaskan di dunia, terlepas di surga. Makanya itu Yesus berkata, aku mengatakan semuanya ini. I declare. Apa yang kau ikat, apa yang kau declare, apa yang kau ikat yang tidak sesuai dengan kerajaan surga, yang kau ikat terjadi di dunia, kau ikat di dunia, di surga terikat. Apa yang kau izinkan terjadi di dunia, di surga juga mengizinkannya. Makanya dikatakan sekarang aku berkata-kata ini selagi aku dalam dunia, supaya sukacitaku penuh di dalam mereka. Dan Yesus berkata kepada Bapa, mereka ini bukan dari dunia. Mereka tidak memakai sistem dunia, kerajaan dunia. Sistem yang mereka pakai adalah kerajaan surga. Yaitu tadi kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia, terikat di surga. Sudah diserahkan kepada Tuhan Bapa, yaitu yang ditentukan untuk binasa, sudah dideklar oleh Tuhan Yesus. Bahwa ada yang ditentukan untuk beroleh hidup kekal, tapi juga ada yang ditentukan untuk beroleh kebinasaan. Dan itu sudah dideklar oleh Tuhan Yesus Kristus. Dan surga melaksanakannya. Sudah mengerti? Dan ketika Tuhan berkata, aku tidak meminta engkau untuk mengambil mereka dari dunia, tapi supaya engkau melindungi mereka dari dunia. Kuduskan mereka dalam kebenaranmu. Seperti engkau mengutus aku ke dalam dunia, demikian juga aku mengutus mereka ke dalam dunia. Yesus harus berdoa di dunia. Selagi dia di dunia, dia harus berdoa. Supaya terjadi hubungan. Supaya terbuka suatu hubungan antara kerajaan surga dengan yang di dunia, yaitu miliknya, para muridnya, dan Yesus Kristus. Setiap orang yang percaya kepada Yesus Kristus. Maka terjadi. Walaupun belum terjadi, tapi itu sudah terjadi. Dan dia katakan nih, yang penting nih, lihat ayat yang ke-20. Dan bukan untuk mereka ini, yang ada saat itu adalah mereka itu. Ke-11 orang itu. Bukan hanya untuk mereka ini 11 orang ini saja aku berdoa, tetapi untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Berarti itu future, masa depan. Yang saat itu ada di sekitar mereka, di sekitar Yesus hanya 11 orang. Satu orang sudah ditentukan binasa. Hanya 11 orang. Tapi Yesus berkata, aku berdoa saat ini bukan untuk yang 11 orang ini saja, tetapi untuk setiap orang-orang yang masa depan, yang akan datang, yang akan percaya oleh pemberitaan mereka. Mereka belum pergi. Mereka ini takut malah. 11 murid dari Tuhan Yesus ini, 3 orang di antara mereka, Yohanes, Petrus, dan Yakobus, diajak pergi doa. Gak bisa tahan. Mereka ini masih takut. Tapi Tuhan sudah berkata bahwa melalui pemberitaan mereka, orang-orang akan percaya. Berarti Yesus melihat yang akan terjadi sesudah ini. Amin. Sudah ngerti, saudara? Itu adalah doa
yang Tuhan ajarkan. Kunci kerajaan surga yaitu melihat jauh seperti yang surga lihat. Tapi harus diikat dulu di bumi, di surga, di dunia ini supaya terikat di surga. Ada komunikasi, ada hubungan. Apa yang kau lepaskan terlepas di surga. Dan Yesus melepaskan, aku tidak berdoa untuk yang sekarang kelihatan cuma 11, tapi aku berdoa untuk ke depan. Setiap orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka. Yaitu siapa? Saudara dan saya hari ini. Berarti masa depan kita ini sudah ada di Yohanes 17 ayat 20. Katakan amin. Sudah didoakan. Karena apa? Yesus tahu kunci kerajaan surga. Binding and loosing. Dia tahu ini harus diikat. Yang harus dibinasakan diikat. Yang jahat ini harus diikat. Dan yang baik harus dilepaskan. Dan dia melepaskan. Nanti akan banyak ada orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka ini. Orang waktu Yesus ditangkap aja mereka lari terbirit-birit semua. Mereka memberitakan apa? Mereka sembunyi. Tapi pemberitaan dari mana? Setelah itu. Ya ini lihat. Bagaimana Yesus bisa menjadi satu dengan Bapa. Karena dia masuk dalam pemikiran Bapa. Pemikiran Bapa itu beyond. Bukan hari itu. Bukan saat itu. Tapi pemikiran Bapa itu melebihi segala akal manusia, luar biasa. Tidak bisa dihitung, tidak bisa dijangkau. Amin. Dan Yesus satu. Dia bisa melihat keinginan Bapa. Semua orang itu percaya, semua orang itu diselamatkan. Dari siapa? Pemberitaan 11 murid ini yang lari terbirit-birit ketika dia ditangkap. Tapi dia tahu, aku harus menyatakan ini selagi aku di dunia, harus diikat, harus dilepaskan. Dan itu terjadi di surga dan terjadi di bumi. Dan ketika Yesus berdoa ini seperti yang dia ajarkan. Terjadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ketika dia berkata, dia sedang di bumi supaya terjadi kehendak Bapa di bumi. Amin. Ini yang Tuhan ajarkan kepada kita. Menjadi satu, harus satu pikir, satu hati. Satu perasaan, satu kehendak dengan Bapa di surga. Dan bagaimana caranya? Melepaskan ikatanmu yang di dunia ini. Apa yang kau sukai, apa yang kau ini kan di dunia, menurut dunia, itu harus diikat. Supaya di surga terikat. Lalu apa yang kau inginkan, yang sesuai dengan surga inginkan, harus kau lepaskan. Dan surga melepaskan. Yesus tidak mengikat si jahat iblis itu. Tapi Yesus mengikat supaya mereka ini tidak dijamah oleh si jahat. Itu yang diikat. Karena si jahat pengikatannya nanti, belum saat itu. Tapi yang mau dia ikat, yang dia mau lindungi adalah murid-muridnya ini. Maka terikat, terjadi. Oke. Lepaskan supaya mereka dapat pergi ke seluruh dunia. Karena seperti engkau mengutus aku ke dunia, aku juga mengutus mereka ke dunia. Ada halangan, ada rintangan dari si jahat, tetapi firman dari Bapa itu melindungi mereka, menutup mereka dari si jahat. Amin. Kalau tidak terjadi sudah, saudara dan saya tidak ada sampai di sini. Berarti sudah terjadi. Dan sampai hari ini, firman ini tetap berkelanjutan. Doa daripada Tuhan Yesus Kristus tetap terus berkelanjutan. Ya. Tidak berhenti sampai hari ini. Terus. Ya. Dan dia berdoa, dia berkata, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti kita adalah satu. Supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Ayat 22. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu. Sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Sempurna seperti Bapa. Sudah saya singgung sedikit tentang sempurna seperti Bapa.
Tapi kita mau tambah lagi di sini. Untuk menjadi sempurna seperti Bapa seperti apa? Kita buka dalam Lukas 6. Kemarin sudah kita buka dalam Matius, tapi sekarang kita mau membukanya dari Lukas. Lukas 6 ayat 27. Tetapi kepada kamu yang mendengarkan aku berkata, kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada orang yang membenci kamu. Mintalah berkat bagi orang yang mengutuk kamu. Berdoalah bagi orang yang mencaci kamu. Barang siapa menampar pipimu yang satu, berikanlah juga kepadanya pipimu yang lain. Dan barang siapa mengambil jubahmu, biarkan juga ia mengambil bajumu. Berilah kepada setiap orang yang meminta kepadamu, dan janganlah meminta kembali kepada orang yang mengambil kepunyaanmu. Dan sebagaimana kamu kehendaki supaya orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga demikian kepada mereka. Dan jikalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah jasamu? Karena orang-orang berdosa pun mengasihi juga orang-orang yang mengasihi mereka. Sebab jikalau kamu berbuat baik kepada orang yang berbuat baik kepadamu, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun berbuat demikian. Dan jikalau kamu meminjamkan sesuatu kepada orang karena kamu berharap akan menerima sesuatu daripadanya, apakah jasamu? Orang-orang berdosa pun meminjamkan kepada orang-orang berdosa supaya mereka menerima kembali sama banyak. Tetapi kamu kasihilah musuhmu dan berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab ia baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih dan terhadap orang-orang yang jahat. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu adalah murah hati. Amin. Aminnya berat. Mengasihi orang yang mengasihi, oke, bisa. Meminjamkan kepada orang kemudian dibalikin sesuai, oke, bisa. Tetapi firman Tuhan di sini berkata bahwa kasihilah musuhmu, berbuatlah baik kepada mereka, dan pinjamkan dengan tidak mengharapkan balasan. Maka upahmu akan besar dan kamu akan menjadi anak-anak Allah yang Maha Tinggi. Sebab kenapa? Kita harus sempurna seperti Bapa. Kenapa? Bapa itu murah hati. Tapi dalam hal apa, seperti apa? Dia, Bapa itu baik terhadap orang-orang yang jahat. Duh, kok Bapa baik terhadap orang-orang yang jahat? Bahkan terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Nah, itu yang harus kita sempurna seperti Bapa. Itu yang dikatakan murah hati. Kalau engkau murah hati, kemudian engkau memberi sesuatu kepada orang yang kau kasih, itu engkau belum murah hati. Meminjamkan sesuatu kepada orang yang, aku kenal lama orang ini, baik orang ini, gak apa-apa. Itu engkau belum murah hati. Memberikan banyak semua kepada orang-orang yang selama ini mengasihimu, itu bukan murah hati. Amin. Belum murah hati, ya kan? Belum. Murah hati kayak gimana, Pak Tim? Memberi kepada orang yang jahat kepadamu. Nah, itu adalah murah hati. Memberikan kepada orang yang tidak tahu terima kasih, itu murah hati. Wah, saudara, sering dengar orang ini sudah dikasih sekian banyak semua, tidak tahu terima kasih. Sering kan kita begitu? Nah, itu pemberianmu itu bukan termasuk dalam hal murah hati. Belum. Jadi, saudara, kalau kita harus sempurna, menjadi sempurna, menjadi satu dengan Bapa, harus murah hati. Murah hati itu bukan hanya bagi-bagi uang, bagi-bagi berkat, bagi-bagi makanan, yang kayak semua dibagiin, di pinggir berkat, kantongan-kantongan dibagi. Ya. Tapi kepada orang yang jahat pun,
yang menikam kamu, itu yang harus kau berikan. Murah hati. Nah, mau kudus, mau sempurna menjadi satu seperti Bapa, harus murah hati. Katakan, aku harus murah hati. Tuh. Amin. Hendaklah kamu murah hati sama seperti Bapamu. Ya. Jangan mahal hatinya. Kok enak? Begitu. Ya. Sudah dikasih, minta lagi. Kok enak? Gitu ya. Sudah dikasih, tidak tahu berterima kasih. Kok enak suruh kasih lagi. Nah, itu belum masuk kategori murah hati. Dan kalau belum melakukan itu, berarti belum menjadi sempurna, menjadi satu dengan Bapa. Ini firman Tuhan loh saudara, bukan saya loh saudara. Bagi saya juga, semua kita harus ini. Setiap hari kita harus murah hati. Bukan hanya pada hari Natal saudara. Bukan hanya pada hari-hari tertentu, setiap hari kita harus murah hati. Karena apa? Karena Bapa ini baik terhadap orang-orang yang tidak tahu berterima kasih. Dan terhadap orang-orang jahat. Siapa orang-orang yang tidak tahu berterima kasih? Dan orang-orang jahat, siapa itu? Saya. Oh, saudara baik semua ya. Saudara baik semua saudara. Saya yang jahat nih. Saya tidak tahu terima kasih sama Bapa. Yaitu saya. Bapa Tuhan itu masih tetap baik kepada saya, orang yang tidak tahu terima kasih. Masih baik kepada saya, orang yang jahat. Karena apa? Dia murah hati. Sehingga dengan murah hatinya dia, belas kasihannya itu luar biasa kepada saya. Sehingga saya bisa diambilnya, diperbaiki, diubah, dibersihkan, dikuduskan dengan firman-Nya. Dan saya sekarang beroleh kesempatan untuk menjadi satu sempurna dengan Bapa. Amin. Kalau saya dapat itu, saudara juga. Amin. Murah hati, menjadi sempurna seperti Bapa. Kalau kita mau menjadi sempurna seperti Bapa, Yesus katakan, kita ini adalah satu. Aku di dalam mereka dan kau di dalam aku. Supaya mereka menjadi satu, sempurna dalam satu. Supaya dunia tahu dan mengakui engkaulah yang telah mengutus aku. Dan bahwa engkau telah mengasihi mereka sama seperti aku mengasihi mereka. Kalau kita hanya mau memberi hati kita, murahnya hati kita kepada orang yang baik sama kita saja, dunia lebih dulu melakukan hal itu saudara. Di dunia terkenal ada charity, amal. Begitu ada terjadi suatu malapetaka, gempa bumi atau di mana, langsung terbuka kantong, dompet, amal, semua langsung. Mereka lakukan itu. Tapi apakah mereka bisa menjadi satu dengan Bapa? Tidak. Kenapa saya katakan tidak? Karena mereka ketika melakukan itu, di dalam hatinya bukan murah hati, tapi supaya dia menjual, supaya semua orang tahu, nih aku bisa. Memang tidak ada yang diketahui, mungkin memberikannya dengan NN, tapi ketika memberikannya, Bapa di surga ini tahu motivasinya apa kau memberikannya. Ketika kita memberi kepada seseorang, ya, firman Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan, jangan sampai kalau kamu kasih tangan kanan, tangan kiri tahu. Ya. Oh, nggak ada yang tahu kok, itu pakai NN kok semua. Tapi hati kita diketahui oleh Bapa. Motifnya apa? Diketahui oleh Bapa. Murah hati di sini bukan hanya pemberiannya, tapi hati kita harus seperti Bapa, betul-betul murah hati, merciful. Harus ada pengampunan, mau memberi, murah hati itu mau memberi. Memberi apa saja, memberi pengampunan, memberi perhatian, memberi semuanya. Itu murah hati. Gak hanya tertentu saja. Oh, pada saat itu dia kasih itu amal, kasih itu untuk orang yang mengalami malapetaka mungkin, gempa bumi kasih. Tetapi dalam hal yang lain, pengampunan dia tidak kasih. Di dalam keluarganya dia membenci. Ketika dia memberikan itu kepada dompet amal besar, tapi dia membenci yang di dalam. Tidak ada yang tahu saudara. Semuanya tahu, luar biasa ya, ini
donasinya besar, tapi Bapa di surga tahu kamu tidak mau memberikan pengampunan kepada orang yang terdekat di kamu. Kamu memberikan uang besar kepada orang lain yang di luar sana. Charity berbeda dengan merciful. Ya. Amal berbeda dengan murah hati. Karena murah hati itu adalah hatinya Bapa. Selagi saudara dan saya dalam keadaan berdosa, Dia sudah mau mengampuni kita. Dia sudah mau menerima kita. Itulah Bapa, dikatakan murah hati. Sehingga Dia menyuruh, mengutus Roh-Nya yang kudus. Yaitu ketika Yesus berdoa, supaya Dia berdoa kepada orang-orang nanti yang akan percaya. Berarti saudara ini sudah ditentukan. Kita ini sudah mendapat murah hatinya Bapa. Sejak dahulu kala. Kita sudah menerima murah hatinya Bapa. Amin. Ada hari ini. Karena Bapa yang betul-betul murah hati. Dan kita harus memiliki sifatnya Bapa ini. Kalau tidak, kita tidak menjadi satu sempurna dengan Bapa. Dia murah hati, tapi kita bukan hati murah. Hati sombong. Hati mahal. Di depan orang kayaknya murah hati. Kayaknya udah dikasih, oke kasih. Segitu aja kasih. Tapi di dalam memendam benci, amarah kepada seseorang, kepada sahabat, kepada rekan pelayanan, kepada orang tua, kepada saudara. Memberi uang banyak, tapi di dalam hatinya marah. Nah itu bukan murah hati. Murah hati itu dikatakan semuanya kepada seperti Bapa. Dia memberikan kepada orang-orang yang tidak tahu terima kasih dan orang yang jahat. Seperti kita dahulunya. Amin. Untuk sempurna menjadi satu dalam Bapa harus memiliki sifatnya murah hati. Mari angkat kedua tanganmu. Berdoa bahasa roh. Korapasheta karaya pasheta karaya. Kinarala pasheta karaya barayara. Kami adalah yang sudah didoakan oleh Yesus Kristus ya Bapa. Ketika Yesus mengangkat kedua tangannya berdoa 2000 tahun yang lalu Bapa. Yaitu kami adalah orang-orang yang percaya oleh pemberitaan murid-murid Yesus Kristus Bapa. Dan Kau sudah tentukan kami hari ini Tuhan. Dan kami juga akan memiliki hati-Mu Bapa. Yaitu hati-Mu yang murah hati ada dalam hati kami semua ya Bapa. Karena kami mau sempurna menjadi satu di dalam Bapa. Engkaulah yang luar biasa. Engkaulah yang menarik kami semuanya. Kinaramasyeta karya. Amin. Murah hati. Sempurna seperti Yesus. Kemudian kita kembali dalam Yohanes 17 tadi. Ayat yang ke-24. Ya Bapa, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka juga berada bersama-sama dengan aku. Mereka yang telah Engkau berikan kepadaku, agar mereka memandang kemuliaanku yang telah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau telah mengasihi aku sebelum dunia dijadikan. Yang ketujuh Tuhan berkata, aku mau supaya dimanapun aku berada, mereka semua yang sudah Engkau berikan kepadaku, itu berada bersama-sama dengan aku. Yaitu keberadaan kita harus sama levelnya dengan Yesus Kristus. Sedangkan pada saat itu Yesus katakan, aku sebentar lagi akan kepadamu Bapa. Aku akan pulang, aku akan kembali kepadamu. Berarti Tuhan Yesus ada di surga. Tapi Tuhan Yesus katakan tadi juga, aku tidak meminta kepadamu untuk membawa mereka keluar dari dunia atau mengambil mereka dari dunia. Tapi dia berdoa, aku mau Bapa, supaya aku di mana aku berada, mereka semua itu berada juga bersama aku. Lalu gimana? Apakah kita harus ke surga? Itu pasti nantinya. Tapi saat itu Yesus berkatakan, keberadaan mereka semua harus ada di dalamku. Dimanapun aku berada, mereka harus berada di dalamku. Ini level, ini stage keberadaan saudara dan saya. Sekalipun Yesus katakan tadi,
Aku mengutus mereka ke dunia. Seperti engkau Bapa mengutus aku ke dunia, aku pun mengutus mereka ke dunia. Kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus diutus untuk tetap ada di sini sampai masa pengutusan kita selesai. Surat pengutusan kita masih berlanjut, belum selesai. Kita belum ditarik, masih diutus ke dunia ini. Tetapi yang Tuhan mau adalah supaya selagi kita selama di dunia ini tetap berada bersama dengan Yesus yang ada di surga. Sekalipun kita di dunia, caranya seperti apa? Tadi Yesus sudah ajarkan, apa yang kau ikat di dunia terikat di surga. Apa yang kau lepaskan di dunia terlepas di surga. Berarti ada jalinan, ada hubungan. Sekalipun terpisah dunia dan surga, tapi kalau kita mengikuti kunci kerajaan surga, itu ada jalinan, ada hubungan. Amin. Sehingga dimanapun Yesus berada, kita berada. Itu yang diingini. Bagaimana juga apa yang Tuhan maui? Apakah kita harus segera pergi ke surga? Kepinginnya saudara, kepinginnya. Tetapi kalau langsung pergi ke surga tanpa mengalami dulu perubahan di sini, maka tidak akan bisa ketemu dengan Tuhan di surga. Untuk bisa naik ke surga bukan hanya bisa dengan surat baptisan, bukan hanya dengan surat baptisan. Tapi harus ada apa? Perubahan dalam kehidupan kita. Perubahan di dalam pola pikir kita. Perubahan yang terus menerus, yang menjadi satu, menjadi sama dengan Bapa. Bukan hanya masuk dalam anggota gereja, bukan hanya melakukan pekerjaan Tuhan, bukan hanya melayani, tapi harus ada perubahan. Roma 12 ayat 1 dan 2 kita buka. Roma 12 ayat 1 dan 2. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Harus dengan mempersembahkan tubuh ini. Ada perubahan. Jangan kita menjadi sama dengan dunia ini. Yes, kita diutus oleh Tuhan Yesus untuk ke dunia, tapi bukan untuk menjadi sama dengan dunia. Benar? Ingat, amin saudara? Saudara, kita ada di dunia, tapi bukan berarti kita harus sama dengan dunia ini. Kita harus berubah. Dunia ini dikuasai oleh si jahat. Dunia ini dikuasai oleh roh kegelapan, jahat. Tapi kita diutus. Memang itu Tuhan mengutus kita ke dunia. Tapi jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia. Dikatakan di sini, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jikalau saudara tidak mau berubah, maka saudara tidak akan tahu mana kehendak Allah Bapa. Dan saudara tidak akan bisa menjadi satu dengan Bapa. Harus berubah. Pembaharuan budi kita harus berubah. Bagaimana cara berubah? Kita harus apa? Mempersembahkan tubuh ini, mempersembahkan kedagingan kita, mempersembahkan hawa nafsu kita kepada Tuhan sebagai korban persembahan yang hidup. Bukan nanti kalau sudah mati, tapi selagi kita hidup, kita menyerahkan hawa nafsu, kedagingan ini. Dari kita menyerahkan kesalahan, kebodohan, kelemahan, kesombongan, semua tentang hawa nafsu, kedagingan, itu kita serahkan kepada Tuhan. Maka dari situ mulailah titik awal pembaruan budi kita, pembaruan pikiran kita, image kita, cara berpikir kita, sudut pandang kita, cara perasaan kita merasakan sesuatu, itu mulai berubah. Karena kehendak Allah mulai masuk ke dalam kita. Selagi di dalam kita ini masih banyak dagingnya, ya bukan berarti daging terus kita yang gemuk ini, bukan ya.
kedagingan maksud saya. Selagi di dalam tubuh kita ini, dalam manusia roh kita ini, kedagingannya masih kuat, maka kita tidak akan bisa mengetahui kehendak Allah Bapa. Bingung. Semuanya hanya menurut keinginan kita sendiri. Yang penting jalan, yang penting sukses, yang penting dapat uang, yang penting banyak orang yang hadir. Pokoknya yang penting, itu hanya yang penting untuk diri sendiri. Tidak bisa melihat apa kehendak Allah Bapa. Karena masih ada ambisi kedagingan dalam kita. Tapi setelah kita mengorbankan hawa nafsu dan kedagingan kita, baru pemikiran kita akan diubahkan oleh Roh Kudus. Dan kita bisa tahu, kehendak Allah itu ada 3. Ada yang baik, ada yang berkenan, dan ada yang sempurna. Kita baru bisa ngeliat, ini yang baik. Kalau kita mau menyerahkan kedagingan kita, hawa nafsu kita, maka kita akan tahu. Kenapa kita harus menyerahkan? Karena saudara, kita semua ini terhisap atas dosa. Kita semua ini saudara lahir dari rahim ibumu, engkau belum melakukan apapun juga, tapi engkau sudah berdosa. Karena di dalam tubuh bayi yang kecil ini sudah ada dosa. Belum kenal apapun, belum kenal siapapun, tapi bayi yang lahir itu sudah terhisap dosa. Dosa dari keturunan. Karena Adam dan Hawa sudah makan buah pengetahuan baik dan jahat. Jadi sudah ada terkandung dalam bayi itu, yaitu saudara dan saya. Sudah ada di dalam hati kita itu suatu keinginan jahat, keinginan baik. Suatu pengetahuan tentang hal jahat, tahu berbuat jahat. Pengetahuan tentang baik, tahu berbuat baik, itu ada. Nah, ini harus dikorbankan. Yang pengetahuan tentang yang jahat, ini harus kita korbankan. Ini harus kita persembahkan sebagai korban yang hidup. Maka pembaruan budi ini akan terjadi terus menerus, meningkat. Kemudian tahu, ini yang baik seperti ini. Yang jahat sudah tidak mau lagi. Yang baik. Tidak kembali lagi yang jahat. Tapi ketika engkau sudah berubah pembaruan dengan yang baik, ini kehendak Allah yang baik, maka akan terus didorong oleh Roh Kudus untuk bertanya, apa yang berkenan untukmu Tuhan? Yang berkenan di hatimu apa lagi? Maka Roh Kudus yang akan mendorong kita untuk melakukan naik level. Naik terus lagi, tidak hanya di baik saja, tapi sampai melakukan, memikirkan, merasakan, melakukan kehendak Bapa yang berkenan di hati Bapa. Dan kalau sudah di level itu, terus Roh Kudus akan terus memperbarui kita. Terus akan memperbarui kita. Sehingga bukan hanya sampai yang berkenan. Aku berkenan sebagai orang Kristen. Berkenannya dari Bapa adalah harus datang ke ibadah setiap hari Minggu. Sebagai anak, berkenannya dari Bapa adalah harus hormat kepada orang tua. Itu berkenannya seperti itu. Hanya sampai berkenan saja, tidak. Karena dari kita tahu bahwa Bapa adalah sempurna. Maka kita akan dibawa oleh Roh Kudus, diangkat lagi untuk naik ke level yang berikutnya, yaitu mengetahui apa yang sempurna di dalam Bapa. Amin. Terus, yang sempurna itulah nanti levelnya itu sama, yaitu ketika Yesus berkata kepada Bapa, aku mau dimanapun aku berada, mereka berada. Yaitu di level yang sempurna. Amin. Kita harus mau diubahkan. Point of view kita harus mau diubahkan. Kalau kita tidak mau diubahkan, kita akan terus di level yang bawah. Dan level bawah itu tidak aman, saudara. Nanti akan ambrol, masuk ke dalam jurang yang dalam sekali. Saudara harus naik. Ketika didorong oleh Roh Kudus untuk naiklah saudara. Hanya beberapa saat, mungkin ada setahun, ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, ada yang cepat 3 hari, ada yang berapa cepat, naiklah. Naik, jangan stay di satu level. Sampai harus di tempat di mana Yesus berada, di situ kita harus berada. Katakan amin. Jangan mau cuma di satu level. Aku sudah baik kok. Aku sudah kok, dulu gak kayak gini saya baiknya, saya sekarang sudah berubah dari yang dulu. Tapi belum saudara, masih ada masih ada tahap lagi yang harus engkau naiki saudara. Demikian juga saya. Gak cukup dengan sampai hari ini saya sudah baik.
No, harus sempurna seperti Bapa di surga sempurna. Kita tidak bisa menaiki tangga itu sendiri. Tidak akan bisa. Kalau kita menaikinya sendiri, kita akan jatuh. Yang bisa membawa naik siapa? Hanya Roh Kudus. Kita mau berubah, kita menyerahkan. Aku serahkan tubuh ini, aku serahkan kedaginganku kepadamu. Kalau ada di dalam sini yang masih berbau daging, yang masih berbau hawa nafsu, bakar Tuhan, supaya bisa naik lagi ke level yang selanjutnya, yaitu yang sempurna, bersama dengan Yesus Kristus. Karena Yesus ada di dalam Bapa. Ya, ketika dia berkata, aku mau Bapa, dimanapun aku berada, mereka berada. Yesus berada di dalam Bapa, saudara. Betul? Yesus ada di dalam Bapa. Jadi katakan bahwa engkau di dalam aku, Bapa, dan aku di dalammu. Jadi keberadaan Yesus ada di mana? Di dalam Bapa. Saudara tahu Bapa itu kudus dan Bapa itu sempurna. Dan kalau kita mau, dan Yesus mau doa seperti itu, supaya di mana aku berada, mereka berada. Berarti kita harus mau disempurnakan, kita harus mau dibersihkan, kita harus mau dikuduskan, kita harus mau diasingkan, kita harus mau dibersihkan dan masuk di dalam Yesus. Di situ ada sempurna dari Bapa. Amin. Menjadi satu sempurna di dalam Bapa. Yesus tahu itu sukar. Kalau tidak ada Roh Kudus tidak mungkin. Dan ini Yesus minta kepada Bapa, aku mau. Ini Yesus berdoa. Pada saat itu belum dijawab. Karena murid-muridnya meninggalkan dia pada saat dia dimuliakan oleh Bapanya di kayu salib. Semua lari terbirit-birit meninggalkan dia. Tapi Yesus tahu, aku mau Bapa. Dimanapun aku berada, mereka semua yang kau berikan kepadaku berada sama dengan aku. Yesus harus menunggu jawaban dari Bapa. Setelah dia harus menyelesaikan pekerjaan Bapa. Mati di kayu salib, turun ke bawah jurang maut, mengambil kunci, kemudian harus bangkit dan harus naik ke surga, dan harus menunggu sampai Bapa mengutus Rohnya sendiri dicurahkan. Nah, ketika Rohnya dicurahkan, disitulah baru dimulai permohonan, permintaan Yesus ini baru digenapi. Di mana aku berada, di situ mereka berada. Ketika Roh Allah dicurahkan, baru bisa. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berada di level yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Tanpa Roh Kudus kita tidak akan bisa berada di tempat yang sama dengan Tuhan Yesus Kristus. Karena Tuhan Yesus Kristus ada di dalam Bapa. Tanpa Roh Allah, tanpa Roh Bapa, kita tidak akan bisa berada di level yang sama dengan Yesus Kristus. Kalau kita tidak menghormati Roh Kudus, kalau kita tidak menghargai Roh Allah Bapa, maka kita tidak akan berada di state, di level yang sama dengan Yesus Kristus. Sudah paham? Hormati Roh Kudus. Karena Roh Kudus inilah yang membawa kita itu masuk ke dalam Yesus dan masuk ke dalam Bapa. Coba kita buka dalam Lukas. Lukas 23 ayat 39. Lukas 23 ayat 39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Tetapi yang seorang menegur dia, katanya, tidakkah engkau takut juga kepada Allah, sedang engkau menerima hukuman yang sama? Kita memang selayaknya dihukum, sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga
engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah, ini yang didoakan Tuhan Yesus. Amin. Dijawab oleh Bapa, satu orang sudah bersama-sama dengan Yesus. Murid-muridnya belum. Satu orang yang sama-sama tergantung dengan dia. Sama berada bersama-sama dengan Yesus Kristus. Doanya Tuhan Yesus kepada Bapa dijawab satu orang nih langsung. Karena pada saat itu walaupun sudah keadaan kondisi tergantung, tapi orang ini bertobat. Bisa bertobat dari mana? Roh Allah. Roh Allah, dia bisa mengakui Yesus Kristus adalah Tuhan Allah. Dia katakan, ingat aku ya. Nanti kalau engkau datang sebagai Raja, nanti berarti dia percaya dia akan datang lagi. Penjahat ini percaya bahwa Yesus akan datang sebagai Raja. Sekalipun dia mati di kayu salib, berarti dia akan bangkit. Dia percaya. Ada iman. Bisa timbul iman dari mana? Kalau tidak ada Roh Allah yang memberikan iman itu kepada penjahat ini. Nah, Yesus tahu yang bisa membuat orang ngaku seperti ini bukan melihat mujizat, tapi Bapakku yang di surga. Berarti orang di sebelahku inilah yang diberikan Bapa kepadaku. Maka Yesus langsung berkata, aku berkata kepadamu, bukan nanti, bukan tahun depan, bukan nanti beribu-ribu tahun lagi. Tidak, today. Katakan today. Dia katakan hari ini kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Nah itu dijawab, aku mau Bapa. Di mana aku berada, mereka berada. Yesus ada di Firdaus dan penjahat di sampingnya ini. Berapa orang yang dibunuh dia? Apa yang dia lakukan dalam hidupnya sampai harus mati di kayu salib kayak gitu? Berarti itu sudah dosa yang nemen apa? Dosa yang parah. Ya. Penjahat yang parah banget. Kalau enggak masih di penjara doang. Tapi kalau sampai harus digantung di kayu salib dan mati di kayu salib, berarti itu dosanya, perbuatannya sudah parah banget. Tapi dia bisa mengaku Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Walaupun dia tidak ngaku, baptis aku sekarang Tuhan. Gimana mau baptis, orang dia juga diikat, sama-sama diikat. Tapi dia langsung tahu future. Kalau engkau datang nanti sebagai Raja, dia bisa melihat Yesus adalah Raja dan akan datang kembali. Katakan amin. Ini penjahat lebih tahu loh. Kalau saudara gak percaya Tuhan Yesus datang lagi, saudara kalah dengan penjahat ini. Kalau gak percaya bahwa Yesus sebagai Raja dan akan datang, seorang penjahat di kayu salib ini percaya Yesus akan datang kembali. Dan Yesus katakan pada hari ini juga, gak usah nunggu besok, today kamu bersama-sama dengan aku. Bukan di bumi, bukan di dunia, bukan di penjara, tapi kamu bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu yang dikehendaki. Amin saudara. Sudut pandang kita harus berubah. Itu yang merubah kita bisa bersama-sama dengan Yesus. Penjahat ini diubah sudut pandangnya. Dia tidak sama memandangnya seperti penjahat yang satunya. Mengolok-ngolok, tapi dia memandang lihat bahwa dirinya dia berdosa. Sudut pandang yang berubah. Ini yang membuat kita jadi satu sempurna dengan Yesus Kristus. Ayat yang terakhir kita buka dalam 2 Korintus 5 ayat 16 dan 17. Maaf, 15, mulai dari 15. 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri. Mari kita baca 2 Korintus 5 ayat 15 sampai 17. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan yang telah dibangkitkan untuk mereka. Sebab itu kami tidak lagi menilai orang juga pun menurut ukuran manusia. Dan jika kami pernah menilai Kristus menurut ukuran manusia, sekarang kami tidak lagi menilainya demikian.
Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Point of view kita harus berubah. Kapan? Kalau kita menyerahkan kedagingan kita. Ketika kita menyerahkan tubuh kita ke dagingan kita, maka Roh Kudus akan mengubah sudut pandang kita. Tidak lagi menilai seseorang menurut ukuran manusia, tapi menurut sudut pandang, kacamata daripada Allah Bapa. Dan ketika kita diciptakan serupa dengan gambarnya, ketika kita menerima kembali Yesus Kristus, maka sudut pandang kita juga berubah. Tidak memandang semua dengan jahat lagi, tidak memandang semua dengan yang lama, tapi dengan yang baru. Siapa yang ada dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Amin. Saya akan lanjutkan. Masih ada banyak, masih akan saya lanjutkan minggu depan. Tetapi saudara, apakah Kristus sudah ada di dalam hatimu? Kalau Kristus sudah ada dalam hatimu, sudut pandangmu harus berubah. Ketika engkau memandang seseorang, engkau tidak lagi menilai orang itu secara duniawi, secara manusia. Engkau harus melihat seseorang itu dari kacamata dari Tuhan. Karena Tuhan melihat kita juga berbeda. Dia tidak melihat kita dosanya kita. Dia tidak melihat kita ini dulu yang nakalnya dulu. Tapi dia melihat siapa? Ada Yesus di dalam kita. Kita harus berubah. Kalau kita tahu di dalam kita ada Kristus, maka saudara adalah ciptaan baru. Amin. Yang lama sudah gak ada lagi. Jangan suka kumat-kumat saudara. Berarti itu yang lama masih ada kalau suka kumat. Hari ini kelihatan new, baru. Besok kumat lagi, kusam lagi. Berarti suka kumat-kumat. Berarti engkau belum ciptaan yang baru. Engkau belum menyerahkan, dari belum mati, belum menyerahkan kedaginganmu. Berarti korban bakaran itu masih ada hidupnya, ada daging yang belum habis. Ada daging yang belum jadi abu, ada daging yang masih ada. Masih suka kumat. Kumat emosinya, kumat iri hatinya, kumat sombongnya. Kumat juteknya, kumat betenya. Hal-hal sesuatu yang tidak sesuai dengan hatinya, wah langsung meledak kumat. Berarti engkau belum ciptaan baru saudara. Kok bisa? Karena tadi tidak mau mempersembahkan seluruhnya dagingmu untuk dikorbankan. Hidup sudah tidak ada daging lagi. Yang adalah manusia roh. Manusia roh yang hidup di dalam daging ini. Amin. Manusia roh ini yang terpenting. Karena dengan manusia roh ini baru bisa menjadi sempurna dengan Bapa. Satu sempurna dengan Bapa. Amin. Point of view-nya saudara harus berubah. Melihat orang, melihat hal apapun yang terjadi, semuanya sudut pandangnya harus berubah. Minggu depan akan saya